singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So just talking to stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the beats. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Setelah mengurutkan 40 perusahaan dengan skor terbaik menurut metode Greenbelt, kami mendapatkan 40 perusahaan ini. Untuk memenuhi tugas UAS TDKS, kami akan menganalisa 5 perusahaan. Kami akan menganalisis dengan mengambil perusahaan UNTR yang berada di posisi 14, ABMM yang berada di posisi 16, Hexa yang berada di posisi 19. ABMM akan kami jadikan perusahaan utama untuk kami analisis. Selain itu, 2 perusahaan lainnya yang kami jadikan pembanding, yaitu Bian yang berada di posisi urutan 41 dan Doit di urutan 147. Dengan demikian, kami akan menganalisa perusahaan ABMM untuk menjadi perusahaan utama dengan analisis pesaingnya, yaitu UNTR, Hexa, Bian, dan Doit. Berdasarkan perbandingan data laporan keuangan perusahaan PT ABM Investama Tbk 5 tahun terakhir, aset cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan kemudian naik secara drastis hingga 110%-nya di tahun 2022. Hutang cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dan cenderung naik dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Modal cenderung fluktuatif hingga tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022. Nilai buku perusahaan cenderung naik dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022. Buku tercatat sekitar 3.528,39. PT ABM Investama Tbk atau ABMM adalah perusahaan induk investasi yang berinvestasi pada sumber energi, layanan energi, dan infrastruktur energi melalui anak perusahaannya yang memfokuskan bisnisnya pada kegiatan produksi batu bara, kontrak pertambangan, solusi daya, jasa teknik, dan logistik terpadu. PT ABM Investama Tbk atau ABMM didirikan pada tanggal 1 Juni 2006 dengan nama PT Adiratna Bani Makmur dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006. Pada tanggal 31 Agustus 2009, nama perusahaan diubah dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama pada tanggal 16 Oktober 2009 yang berlokasi di Gedung Tiara Marga Trapindo, Jakarta Selatan. PT ABM Investama Tbk atau ABMM terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2011. Dengan Direktur utamanya Ahmad Ananda Jajanegara dan Komisaris utamanya Rahmat Mulyana Hamami. Pada tanggal 24 November 2011, ABMM memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham ABMM kepada masyarakat sebanyak 550.633.000 saham dengan nilai nominal 500 per saham dengan harga 3.750 per saham. PT United Tractor Tbk UNTR didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973. United Tractor Tbk dikendalikan oleh perusahaan induknya Astra International Tbk. Adapun bidang usaha United Tractor UNTR yakni mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batu bara, industri konstruksi, dan energi. Dengan direktur utama United Tractor yaitu Franz Kesumo dan
Komisaris utamanya Joyono Budarto Condro. United Tractor UNTR memiliki 20 kantor cabang, 32 site support, 6 kantor perwakilan, dan 54 support point serta instalasi layanan lainnya yang siap memberikan solusi bagi pelanggan. PT United Tractor Tbk UNTR memiliki anak usaha yang dimiliki secara tidak langsung melalui PT Karya Supra Perkasa yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). United Tractor Tbk UNTR terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 1989. Pada tahun 1989, UNTR melalui penawaran umum perdana saham menawarkan 2,7 juta lembar sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran sebesar 7.250 per saham. Hexindo Adi Perkasa Tbk Hexa didirikan tanggal 28 November 1988 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Hexindo berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Pulau Kambing 2, Kaf 1-2-033, Jakarta 13930, Indonesia. Selain itu, Hexindo memiliki 19 cabang, 14 kantor perwakilan, dan 19 kantor proyek pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Induk usaha Hexindo adalah Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. yang didirikan di Jepang. Sedangkan induk usaha terakhir Hexindo adalah Hitachi Ltd. yang didirikan di Jepang. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup, kegiatan Hexa adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual yang bergerak di sektor kontraktor tambang batu bara. Kegiatan usaha utama Hexindo adalah bertindak sebagai distributor alat-alat berat jenis dan suku cadang. Merek alat-alat berat dan suku cadang yang dipasarkan Hexindo yakni Hitachi, John Deere, Krupp, dan Bell. Pada tanggal 5 Desember 1994, Hexa memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Hexa IPO kepada masyarakat sebanyak 10 juta dengan nilai nominal rupiah 1.000 per saham dengan harga penawaran 2.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Februari 1995 dengan direktur utamanya De Jonggi, TP Gultom, dan komisaris utamanya Toto Wijayanto. Delta Dunia Makmur Tbk atau dahulu bernama Delta Dunia Properti Tbk atau DOI didirikan pada tanggal 26 November 1990 dengan nama PT Dayu Poleco Indonesia dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1992. Kantor pusat Delta Dunia Makmur Tbk beralamat di South Quarter Tower A, lantai penthouse Jalan RA Kartini, Kap 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430. DOID beberapa kali melakukan perubahan nama, yaitu yang pertama PT Dayu Poleco Indonesia tahun 1990, yang kedua Dayu Orchid Indonesia Tbk tahun 2001, yang ketiga Delta Dunia Petro Indo Tbk tahun 2005, yang keempat Delta Dunia Properti Tbk tahun 2008, yang kelima Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2009. Pada awal didirikan, DOID bergerak di bidang tekstil yang memproduksi berbagai jenis benang rayon, katun, dan polister untuk memenuhi pasar ekspor. Kemudian pada tahun 2008, DOID mengubah usahanya menjadi pengembangan properti komersial dan industrial di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan terakhir, ruang lingkup kegiatan DOID adalah jasa, pertambangan, perdagangan, dan pembangunan. Sejak tahun 2009, kegiatan utama DOID adalah jasa penambangan batu bara dan jasa pengoperasian tambang melalui anak usaha utamanya yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA. Pelanggan utama DOID yang mempunyai transaksi lebih dari 10% dari nilai pendapatan bersih 31 Desember 2021 yaitu
PT Braukol 45%, PT Adaro Indonesia 16%, dan PT Indonesia Pratama 12%. Pada tanggal 29 Mei 2001, DOID memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham DOID atau IPO kepada masyarakat sebanyak Rp72.020.000 dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 150 per saham dan disertai 9.002.500 perak. Waran seri 1 dan batas akhir pelaksanaan tanggal 14 Juni 2004 dengan harga pelaksanaan sebesar 150 per saham. Saham dan waran seri 1 tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 15 Juni 2001 dengan direktur utamanya bernama Ronald Sutartja dan komisaris utamanya bernama Hamid Awaludin. Bian Resources Tbk atau biasa yang disebut BYAN didirikan 7 Oktober 2004 dan memulai operasi komersialnya di tahun 2004. Kantor pusat Bian Resources Tbk berlokasi di Gedung Office 8, lantai 37, SCBD, Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jalan Senopati Raya 8B, Kebayoran Baru, Jakarta 12.190, Indonesia. Pemilik manfaat akhir Ultimate Beneficial Owner dari kepemilikan saham Bian Resources Tbk adalah Dato Dr. Andes Lau Truk Naung. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bian adalah bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, dan pengangkutan dan pengudangan. Kegiatan utama Bian adalah bergerak dalam usaha perdagangan dan jasa, khususnya perdagangan batu bara, baik domestik maupun internasional. Selain itu, Bian juga memiliki dan mengoperasikan infrastruktur pemuatan batu bara. Saat ini, Bian dan anak usaha grup merupakan produsen batu bara dengan operasi tambang, pengelolaan, dan logistik terpadu pada 4 Agustus 2008. Bian memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Bian atau IPO kepada masyarakat sebanyak 833.333.500 dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 5.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan direktur utamanya Dato Dr. Andes Lau Truk Naung dan komisaris utamanya yaitu Profesor Purnomo Yusgiantoro IR MSc MA. Perbandingan data rasio keuangan perusahaan. Yang pertama, perusahaan ABMM. ROE 42,91%, DER 211,72%, PBF 0,85. Yang kedua, perusahaan UNTR. ROE 27,39%, DER 99,52%, PBF 1,09. Yang ketiga, perusahaan Hexa. ROE 39,78%, DER 187,79%, PBF 1,88. Yang keempat, perusahaan DOID. ROE 11,04%, DER 497,71%, PBF 0,77. Yang kelima, perusahaan Bian. ROE 58,85%, DER 32,22%, PBF 20,03. Kemudian di sini ada perhitungan intrinsic value atau EV. Kode perusahaan ada estimasi FPS 2022 dan ada BPVS dan ada intrinsic value atau EV dengan rumus akar dari 22,5 dikalikan dengan EPS-nya dikalikan dengan BVPS.
Nah, kode perusahaan dari ABMM memiliki estimasi EPS sebanyak 1.874, sedangkan BPVS-nya sebanyak 3956,18. Maka intrinsic value atau EV yang dihasilkan sebanyak 12.915,58. Pada kode perusahaan UNTR, estimasi EPS 2022 sebanyak 5.493, sedangkan BPVS-nya sebanyak 2.0036,02, di mana intrinsic value yang dihasilkan sebanyak 49.762,45. Kemudian pada kode perusahaan Hexa memiliki estimasi EPS pada 2022 sebanyak 571, sedangkan BPVS-nya ada 2.871,84. Maka intrinsic value atau EV yang dihasilkan sebanyak 6.074,20. Nah, sedangkan pada kode perusahaan Doit memiliki estimasi EPS pada 2022 sebanyak 55, sedangkan BPVS-nya ada 470,90 dan EV-nya sebanyak 763,37. Sedangkan pada kode perusahaan Bian memiliki estimasi EPS 2022 sebanyak 706, sedangkan BPVS-nya ada 960,90. Maka intrinsic value atau EV yang didapat sebanyak 3.906,90. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar, perusahaan ABMM pada bulan November 2023 menunjukkan margin of safety sebesar 73%, dan perusahaan pesaingnya pada perusahaan UNTR menunjukkan margin of safety sebesar 54%. Pada perusahaan Hexa menunjukkan margin of safety sebesar 11%. Pada perusahaan Doit menunjukkan margin of safety sebesar 51%. Dan pada perusahaan Bian menunjukkan margin of safety sebesar minus 393%. Sehingga berdasarkan perhitungan margin of safety tersebut, bahwa perusahaan ABMM layak diinvestasikan. Sedangkan pada perusahaan pesaing Bian saat ini berada dalam kondisi overvalue. Dapat disimpulkan bahwa ABMM menjadi perusahaan yang dapat dijadikan referensi utama untuk berinvestasi saham, karena saham ini tergolong undervalue dan memiliki margin of safety terbaik yaitu 73% dibandingkan perusahaan pesaing lainnya.